Hai semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Saiful Anwar di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang percabangan pohon anggur ya. Kenapa percabangan pohon anggur itu patut kita perhatikan, terutama tersiernya ya. Ada yang bilang pohon anggur bisa dibuahkan di mana saja, mau di primer, sekunder, tersier, itu tetap bisa kita buahkan. Nah, itu betul sekali ya, tidak salah. Tetapi ada lebih urgensinya, kenapa tersier itu harus kita rawat bentuknya ya. Nah, di sini pohon anggur saya ada dua, ninel dan transfigurasi. Ini yang ninel, kemudian yang ini transfigurasi. Untuk ninel dan transfigurasi ini saya tanam kurang lebih 2 tahun lebih ya, menjelang 3 tahun ini, tapi belum genap 3 tahun ya, jadi sudah lumayan ya umurnya, tapi batangnya juga masih kecil ya, segini. Nah, ini ukurannya batangnya cukup kecil untuk umur 2 tahun ke 3 tahun. Nah, ini mungkin kesalahan saya dari awal karena kurang memperhatikan pembesaran batangnya ya. Nah, sudah banyak yang saya lalui sendiri dari menanam anggur ini, kurang lebih 2 tahun ini ya, bisa dibilang masih banyak ya di luar sana yang lebih ahli, tetapi saya juga sudah lumayan ya, tidak terlalu amatir lagi. Nah, ini pohonnya ya, lumayan. Ini saya coba besarkan lagi ya pohonnya. Nah, ini kemarin sudah saya foundation pruning dua-duanya, kemudian saya mencoba mentata lagi tersiernya. Nah, ternyata dia membawa bonus ya. Nah, ini adalah transfigurasi, sedangkan yang ini ninel. Nah, ninel tuh kecil ya, dibandingkan transfigurasi itu sangat besar dumpulannya. Nah, ninelnya kecil. Nah, di sini juga ada lagi. Nah, dia membawa bonus. Nah, bonusnya lumayan besar ya. Nah, ini belum saya buahkan, baru saya foundation pruning, kemudian pembentukan tersier. Nah, ini juga, ini adalah ninel ya. Nah, ini bawa bunga lagi, transfigurasi. Nah, ini ninel. Nah, ini ya teman-teman, bisa kita lihat di sini seger-seger banget daunnya, hijau. Nah, bagi teman-teman yang belum menanam anggur, ayo mari kita menanam anggur. 2 tahun tidak terasa pohon anggur kita sudah lumayan lebat. Nah, seperti ini. Nah, 2 tahun itu adalah masa-masa anggur sangat genjah ya, atau sangat produktif. Di sini tidak saya buahkan, baru ditata tersiernya. Nah, sudah membawa buah. Nah, cerita sedikit, sebenarnya dulu saya juga belum paham ya bagaimana cara membentuk tersier yang baik dan benar. Maka dari itu nih, ini dari primernya, saya tumbuhkan aja dari primernya. Sekundernya juga tidak jelas, yang mana jadi sekunder, pokoknya yang penting nanam dulu gitu ya. Nah, ini juga nih. Nah, seperti yang dibilang tadi, bahwa pohon anggur itu bisa dibuahkan di batang mana aja, mau sekunder, tersier maupun primer. Nah, itu semua bisa dibuahkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini dulunya juga berbuah, tapi ya sangat amburadul ya. Tapi tenang saja, walaupun tidak sempurna, kita tetap bisa berusaha. Nah, di sini
memang bentuknya tidak sempurna, tetapi saya mencoba memperbaiki tersiernya. Nah, tersiernya di sini saya potong, kemudian saya luruskan sejajar semua ya. Jadi sini semua. Nah, ini sudah mulai rimbun. Nah, sangat seger sekali ya. Nah, inilah teman-teman kalau kita mau menanam anggur ya, khususnya ketika kita capek dari kerja atau dari kepenatan, nah kita bisa bersantai ya, seperti sore ini kita bisa sambil lihat pohon anggur berbuah hijau seger di mata. Nah, tersier yang saya tata itu seperti ini ya. Nah, ini kita anggap sebagai primer. Primer itu ini ya, kita anggap saja sebagai primer. Kemudian yang lainnya itu kita anggap sebagai sekunder. Walaupun acak-acakan ya, nggak apa-apa. Kita anggap batang yang paling besar itu sebagai primer. Kemudian batang yang lainnya, acak-acakan ini adalah sebagai sekunder. Nah, yang tersier mana? Nah, tersier itu adalah yang ini ya, yang sudah kita rapihkan. Walaupun tidak sempurna, tetapi tetap rapih dan rindang. Nah, kelebihan tersier yang rapih itu adalah memudahkan kita untuk merawatnya ya. Contohnya misalkan ini. Nah, ini sudah dalam Excel break. Nah, kan sangat mudah dirawat. Kalau acak-acakan, yang pertama penyakit itu mudah hinggap, perawatannya susah dan tidak rindang. Nah, kalau kayak gini kan rindang ya. Walaupun siang hari ini di sini tidak panas teman-teman, rindang sekali. Kemudian di sini ada yang saya tanam lagi, ini ninel juga ya, acak-acakan juga. Ini on root teman-teman, percobaan saya on root. Nah, acak-acakan ya tidak masalah ya, acak-acakan di bawahnya, yang penting adalah di atasnya ini ya, sebagai tersier yang akan kita buahkan sebagai patokan utama untuk buah. Nah, ini saya sarankan adalah untuk diseragamkan seperti ini. Nah, nanti ketika berbuahnya pun enak dilihat, tidak acak-acakan ya. Oke, itu saja teman-teman pengalaman yang saya terima selama kurang lebih 2 menjelang 3 tahun ini. Bagaimana pembentukan cabang. Memang cabang itu terkadang kita sayang ya untuk memotongnya, sehingga malah menjadi acak-acakan seperti ini. Nah, tapi jangan khawatir, walaupun tidak sempurna, kita tetap bisa berusaha. Berusahanya di mana? Yaitu di tersiernya. Tersiernya kita rapihkan ya, yang lain ini kita anggap sebagai sekundernya. Kalau tersier sudah rapih, perawatannya pun mudah. Jangan lupa yang belum menanam segera menanam saat ini juga, karena 2 tahun itu sudah sangat genjah, sudah sangat produktif. Nah, tanpa kita perlakuan khusus juga sudah berbuah nih, berbuah sendiri ya. Padahal cuma dipangkas untuk pangkas fondasi ya, foundation pruning, ternyata malah berbuah. Dan tuh, ini besar loh teman-teman. Ini kurang lebih kalau misalkan sudah full matang ya, ini bisa sampai 300 gram, 300-400 gram ya, hampir setengah kilo. Apalagi nanti kalau ini sudah siap dibuahkan. Nah, misalkan ini nanti misalkan di sini dipotong di sini, kemudian bawa buah, bisa 2 kali lipat ukurannya dari yang bonus-bonus seperti ini. Nah, ini cuman bonus itu memang kecil ya. Nah, ini juga bonus, bisa 3 kali lipat atau 2 kali lipat kalau kita programkan. Nah, ini cukup untuk video kali ini ya. Seger lihatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat video kali ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Menanam sekarang, 2 tahun kemudian kita nikmati ya anggurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.